Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali. Saya mahasiswa Stikes Mitra Adigona Palembang, program S1 non-reguler. NIM SKP 2202052P. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke. Definisi menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik, vokal dan global, yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih, dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Etiologi atau penyebab dari stroke itu, stroke dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu stroke iskemik dan hemoragik. Stroke iskemik atau non-hemoragik yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti 80%. Stroke iskemik dibagi tiga. Pertama, stroke trombotik, yaitu proses terbentuknya trombus yang membuat penggumpalan. Yang kedua, stroke embolik, yaitu tertutupnya pembuluh darah arteri oleh bekuan darah. Yang ketiga, stroke hipoperfusion sistemik atau berkurangnya aliran darah ke seluruh bagian tubuh karena adanya gangguan denyut jantung. Yang kedua, stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak hampir 70%. Kasus stroke hemoragik biasanya disebabkan oleh hipertensi. Stroke hemoragik ada dua jenis. Yang pertama, hemoragik intracerebral, yaitu perdarahan yang terjadi pada ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak. Infak yang berdarah. 2. Kematian batang otak. Manifestasi klinis pasien stroke beragam tergantung dari daerah yang terkena dan luasnya kerusakan jaringan cerebral. Manifestasi yang umumnya terjadi yaitu kelemahan alat gerak, penurunan kesadaran, gangguan penglihatan, gangguan komunikasi, sakit kepala, dan gangguan keseimbangan. Patofisiologi stroke. Patofisiologi stroke melibatkan gangguan fungsi otak yang berkembang cepat. Stroke dapat disebabkan oleh proses iskemia ataupun perdarahan otak. Infak cerebri diawali dengan terjadinya penurunan cerebral, blood flow atau CBF, yang menyebabkan suplai oksigen ke otak berkurang. Komplikasi stroke. Beberapa komplikasi stroke yang terjadi adalah deep vein thrombosis. Yang pertama, deep vein thrombosis. Penderita stroke yang tidak bisa bergerak dalam waktu lama berisiko mengalami penggumpalan darah di tungkai atau yang bisa disebut deep vein thrombosis. Pada beberapa kasus, penggumpalan darah bisa menuju ke paru-paru dan mengancam jiwa penderitanya. Komplikasi yang kedua, hidrosefalus. Sebagian penderita stroke hemoragik dapat mengalami hidrosefalus. Kondisi ini terjadi akibat penumpukan cairan di dalam rongga otak. Untuk menanganinya, dokter akan memasang selang khusus ke dalam otak untuk membuang cairan yang menumpuk. Komplikasi selanjutnya, pneumonia aspirasi. Pneumonia aspirasi disebabkan oleh kerusakan saraf pada otot-otot yang berfungsi untuk menelan. Akibatnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi berisiko masuk ke dalam saluran pernapasan. Komplikasi selanjutnya, kelumpuhan atau kecacatan permanen. Stroke menyebabkan otot lemas atau bahkan tidak mampu digerakkan. Kondisi ini bisa menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga meningkatkan risiko terjatuh
atau mengalami cedera. Selanjutnya, komplikasi selanjutnya, kesulitan menelan dan berbicara. Kesulitan menelan dan berbicara bisa terjadi karena stroke mempengaruhi kontrol otot-otot di mulut dan tenggorokan. Akibatnya, penderita stroke umumnya kesulitan untuk makan atau berbicara dengan jelas. Selanjutnya, depresi. Orang yang pernah mengalami stroke umumnya kesulitan mengendalikan emosinya. Hal ini membuat mereka cenderung mengalami depresi. Yang terakhir, komplikasi dari stroke, perubahan perilaku. Stroke menyebabkan penderitanya mengalami perubahan perilaku seperti menarik diri dari kehidupan sosial. Seseorang yang pernah mengalami stroke juga mungkin memerlukan bantuan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari, misalnya untuk berganti pakaian. Selain komplikasi yang telah disebutkan di atas, stroke juga menyebabkan komplikasi yang fatal berupa koma hingga kematian. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang bagi pasien stroke. Yang utama itu CT scan. Diagnosis stroke dikonfirmasi dengan bantuan pencitraan otak dengan CT scan. Selanjutnya, MRI scan, ultrasonografi duplex karotis, dan pemeriksaan tambahan. Penata laksanaan stroke biasanya dimulai dengan penanganan akut dalam kondisi emergensi dan dilanjutkan dengan rehabilitasi pasien jangka panjang. Selain itu, pemilihan jenis terapi juga dilihat dari waktu masuk layanan kesehatan dan onset dari stroke itu sendiri. Stroke memiliki jendela terapi 3-6 jam. Beberapa hal yang harus dilakukan pada kasus stroke adalah lakukan intubasi bila pasien tidak sadar atau GCS di bawah 8. Pastikan jalan napas pasien aman jika intubasi tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, jika pasien mengalami hipoksia atau saturasi oksigen di bawah 94%, berikan oksigen. Mulai dari pemberian 2 liter per menit menggunakan nasal kanul dan tingkatkan hingga 4 liter per menit sesuai kondisi pasien. Yang terakhir, dapat dilakukan elevasi kepala 30 derajat. Tetapi penelitian terbaru mempertanyakan posisi kepala mana yang lebih baik. Maka elevasi kepala atau tidak nanti dirembukan dengan tim medis lain. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya tentang penyakit stroke. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.